faktor apa sih yang membebani laju para emiten big caps? Iya, kalau beberapa big caps gini kan sebenarnya kalau dari market ketika ada market recovery itu biasanya orang lebih prefer cyclical stock ya. Emiten-emiten big cap yang sebenarnya lebih defensif itu biasanya lebih di avoid. Mungkin kalau kita lihat perbandingannya gini sih ya, kalau zaman tahun 2020 ketika marketnya lagi turun, kalau kita lihat itu bisa dibilang large cap itu lebih perform dibandingkan small cap. Karena kalau kita lihat kan large cap lebih kuat, lebih defensif, labanya nggak terlalu tertekan. Karena sektor yang lebih defensif itu akan lebih perform ketika market mengalami penurunan. Cuma ketika market mengalami recovery, itu cyclical stock atau umumnya banyak emiten-emiten small cap itu lebih perform. Karena di tahun 2020 laba mereka turun signifikan. Mereka punya hutang yang signifikan, revenue yang nggak terlalu bagus, itu pressure dari sisi laba. Cuman di tahun 2021 dengan ekspektasinya ada economic recovery, translasinya adalah dari sisi laba akan meningkat signifikan karena base di tahun 2020 yang lebih rendah. Jadi itu sih sebenarnya pertimbangannya dari sisi investor ya. Oke, di antara emiten big caps yang cukup jadi sorotan ini juga ada Astra International atau ASI nih. Sebelumnya net sell asing ini juga kerap terjadi ya di ASI. Bisa dikatakan memang ini tidak sesuai dengan sentimen, padahal kita tahu pemerintah juga memberikan angin segar gitu di industri otomotif. Apa saja sih yang perlu kita cermati untuk ASI? Karena kita lihat harga ASI juga belum kembali ke level tertingginya. Iya, jadi kalau kita lihat sebenarnya dari sisi market ekspektasi kan ada perbaikan dari sisi traffic ya. Ada perbaikan dari sisi traffic, itu translasinya adalah perbaikan dari sisi penjualan mobil. Karena kalau kita lihat kan sebenarnya di tahun 2020 itu kan Gaikindo ekspektasi penjualan mobil itu sekitar 1 juta. Ternyata realisasinya itu sekitar 500.000. Di tahun ini harapannya 750.000. Cuman kalau kita lihat, despite adanya nanti ada economic reopening, mungkin dari sisi beberapa kantor atau office, itu mereka lebih prefer, lebih stay di rumah. Jadi itu yang investor agak khawatir dari sisi penjualan mobil itu nggak akan membaik signifikan. Karena level 750.000 yang ditargetkan dari Gaikindo, dan assuming dengan adanya PPNBM itu kan ada tambahan 80.000, itu belum kembali ke level-level sebelum pandemik. Itu yang range-nya di antara 1 sampai 1,1 juta. Kelihatan juga dari sisi investor biasanya cycle-nya sama ya. Kalau kita lihat kan implementasi PPNBM ini adalah di bulan Maret. Di bulan Februari, kalau kita lihat rilis data terakhir dari otomotif, itu penjualan kayak dari Astra, total penjualan mobil di bulan Februari itu secara month-on-month-nya turun 1,2% month-on-month ya. Kalau kita lihat secara tahunan itu masih turun 38,5%. Nah, jadi itu yang sebenarnya investor atau ibaratnya investor udah antisipasi ini terkait ada penurunan penjualan mobil di bulan Februari. Karena mereka mengantisipasi, mereka menunda pembelian mobil untuk mendapatkan harga yang lebih murah di bulan Maret, karena itu terkait dari sisi regulasi PPNBM. Nah, cuman kalau kita lihat nanti post data otomotif di bulan Maret, ketika kalau kita lihat dari sisi penjualan itu mengalami peningkatan, itu harusnya akan jadi katalis ya buat Astra. Karena kalau kita lihat kan contohnya buat yang surat pemesanan kendaraan, buat beberapa mobil khususnya yang Toyota atau yang under Astra, Avanza, Sienta, Yaris, Vios, itu tuh in average kalau kita lihat dibandingkan ke bulan Februari itu naiknya bisa sampai 94% sampai 155% month on month. Nah, jadi ini translasinya harus bisa jadi katalis positif ya. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia yang ada di App Store dan juga Play Store untuk terus ikuti perkembangan berita dan informasi seputar bisnis yang terkini.